Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama Bapak ya di pembahasan materi fisika. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab 4 di pelajaran kelas 10, yaitu tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita membahas apa itu gerak lurus dan besaran-besaran apa saja yang ada dalam gerak lurus, mari simak video berikut. Nah, video ini adalah video tentang lomba balapan ya, MotoGP khususnya, dimana tadi ada Marquez, ada Rossi dan lain sebagainya. Nah, di balapan ini si pembalap itu harus berusaha untuk mencapai finish lebih awal gitu. Artinya siapa yang bisa mencapai finish dengan jumlah putaran tertentu, maka dia yang akan menjadi juaranya. Sehingga pembalap ini harus bisa mengatur kapan dia mempercepat motornya, kemudian kapan dia melakukan pengereman, yang otomatis dengan melakukan pengereman dia akan mengubah kecepatannya menjadi lebih lambat. Kemudian di situ juga ada percepatan, perlambatan dan lain sebagainya. Nah, besaran-besaran tadi tentang jarak, tentang kecepatan, perpindahan, kelajuan, perpindahan, di sini di balap MotoGP ini ada di situ gitu ya. Besaran-besaran tadi itu sangat terkait erat dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang gerak lurus. Untuk itu, mari kita lanjutkan materi kita. Apa itu gerak lurus? Selanjutnya, pertanyaannya adalah apa itu gerak? Ya, gerak itu adalah berpindahnya posisi satu benda dari acuan tertentu ke acuan yang lain. Contoh misalnya kita lihat gambar berikut ya. Nah, sebelum kita membahas tentang gerak itu sendiri, ya, ada beberapa pembatasan masalah yang harus disampaikan karena materi gerak lurus ini kita harus membatasi agar tidak terlalu luas pembahasannya. Yang pertama, bahwa gerak lurus yang disebut gerak lurus dalam materi kelas 10 ini adalah gerakannya hanya sepanjang garis yang lurus. Artinya dia bergerak pada satu garis yang lurus. Nah, permasalahan garisnya itu dia bisa vertikal atas bawah, atau juga dia bisa horizontal, bisa juga dia miring,
yang jelas setiap gerakannya itu harus lurus gitu ya. Ini. Kemudian yang kedua, dalam materi ini kita tidak menjelaskan apa yang kemudian menjadi penyebab kenapa benda itu bergerak. Karena materi gerak lurus ini masuknya ke dalam materi kinematika ya. Kinematika itu salah satu pembahasan di mekanika di mana kita mempelajari gerak benda, tetapi kita tidak menjelaskan apa yang menyebabkan benda itu sehingga bergerak, gitu kan? Jadi kita taunya benda itu dalam keadaan sedang bergerak. Kemudian benda juga bergerak, benda yang bergerak itu bisa berupa partikel ya. Partikel ini ya sebuah konsep dalam fisika yang menyatakan bahwa benda itu ukurannya kecil, kemudian dia memiliki pusat massa yang tetap dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah posisi dan perpindahan. Jadi posisi dan perpindahan ini salah satu besaran yang ada di pembahasan gerak lurus. Nah, dua hal ini harus kita pahami ya, karena nanti dalam bab gerak itu ada yang disebut sebagai jarak dan ada juga yang disebut sebagai perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan ini secara satuan dia sama sebetulnya. Dia termasuk satuannya panjang ya. Satuannya dalam meter. Tetapi pada konteks besaran, ternyata antara jarak dan perpindahan itu berbeda. Kenapa? Karena pada kasus jarak, dia termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan, dia termasuk besaran vektor. Nah, kita ingin membedakan dua ini ya, antara jarak perpindahan. Karena nanti kaitannya dengan kecepatan, kelajuan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat posisi ya. Yang pertama kita ingin membahas tentang posisi. Nah, dalam satu konteks materi gerak lurus ini, jadi posisi itu karena dia bergerak dalam satu garis yang sepanjang garis lurus, maka katakanlah dia bergerak secara horizontal dalam arah sumbu X, maka kita bisa katakan pergerakan posisinya itu dia ada posisi ke arah sebelah kanan, berarti dia arah positif, dan arah sebelah kiri kita nyatakan sebagai arah negatif, ya. Jadi kalau misalkan sebuah benda berangkat dari titik X0 dari sini ya, ini titik awal. Kemudian benda ini bergerak, artinya berubah posisinya dari posisi awal menuju X1, katakanlah di koordinat 3 gitu ya. Maka kita bisa katakan bahwa benda ini mengalami pergerakan. Kenapa? Karena benda ini mengalami perpindahan posisi. Nah, posisinya yang pertama di X-2 dan X sama dengan X1 sama dengan 3. Sehingga kita bisa katakan bahwa benda ini telah mengalami perpindahan yang kita sebut sebagai delta X ya. Berapakah perpindahannya? Nah, perpindahannya itu dengan cara melihat titik akhir, posisi akhir di X1 dikurangi dengan posisi awal atau di X0 ya. Ini X0, sorry. Ini X0. Sehingga bisa kita katakan bahwa posisinya adalah posisi akhirnya adalah 3 dan posisi awalnya adalah min 2 dikurangi min 2. Sehingga posisi bendanya adalah sebesar 5 meter perpindahan ya. Nah, 5 meter ini bisa kita katakan sebagai jarak juga bisa ya. Artinya jarak yang ditempuh oleh benda dari titik awal ke titik akhir adalah 5 meter. Dan juga perpindahan bendanya dia juga sebesar 5 meter. Namun ingat, karena perpindahan termasuk besaran vektor, maka kita katakan perpindahannya adalah sebesar 5 meter
ke arah X positif ya, 5 meter ke kanan. Atau secara vektor kita tulis sebagai 5I, gitu ya. Nah, ini perpindahan. Atau bagaimana kita menyatakan jaraknya? Berapa jarak yang ditempuh? Maka jaraknya sama dengan ya sebesar ini ya, dari 2 min 2 ke 3 ya sebesar 5 meter. Nah, karena jarak termasuk besaran skalar, maka dia sebetulnya tidak peduli arahnya ke kanan ataupun ke kiri. Sama-sama 5 meter, tapi yang membedakan ketika jarak dia tidak memiliki arah, ya artinya dia tidak peduli arahnya ke kanan atau ke kiri. Yang jelas dia menyatakan jarak tempuh, ya. Sedangkan perpindahan dia memiliki besaran dan juga dia memiliki arah, ya. Dia memiliki besar dan arah. Sehingga dua hal yang berbeda antara jarak dan perpindahan. Contohnya seperti ini juga. Misalkan kalau ini koordinatnya adalah dua sumbu ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Katakanlah ini posisi pertama. Kemudian ini adalah posisi kedua. Dia ada sebuah mobil bergerak dari posisi pertama X0, Y0 ke posisi kedua yaitu X dan Y. Maka kita bisa katakan bahwa benda ini mengalami perpindahan, ya. Juga benda ini menempuh jarak tertentu. Nah, bagaimana kita menyatakan perpindahannya? Nah, perpindahan, karena dia perpindahan termasuk vektor, maka kita tinggal menentukan panjang yang merah ini, kan, delta R ini. Sehingga secara vektor, bahwa besar atau panjang si vektor R ini, vektor perpindahannya adalah titik akhir kurangi titik awal. Atau R dikurangi R0, hasilnya adalah X min X0I plus Y min Y0J. Nah, ini adalah perpindahannya. Lalu bagaimana dengan jaraknya? Berapakah jaraknya? Nah, jaraknya, lihat, posisinya mobil ini bergerak dari sini ke sini kan. Maka jaraknya adalah panjang lintasan yang ditempuhnya. Berarti kalau lintasannya berbentuk seperti ini, berarti inilah jaraknya, jarak yang ditempuh. Ya. Maka kita akan melihat jelas akan berbeda gitu ya antara besar perpindahan dengan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, adik-adik sekalian, di sini untuk pertemuan pertama kita sampai di sini ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengetahui antara jarak dan perpindahan dua hal yang berbeda dan juga terkait dengan posisi. Karena posisi ini dalam konteks gerak lurus sangat penting. Baik, itu yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi